Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, sahabat semua, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu keadaan sehat serta bahagia, tidak kurang dari suatu apapun. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini dalam dunia informasi kesehatan, saya akan menyampaikan informasi berkaitan dengan penyakit darah tinggi. Kali ini saya akan menyampaikan dengan judul Semangat Tetap Tinggi Meski Terdiagnosa Darah Tinggi. Di Indonesia, hipertensi atau lebih dikenal dengan darah tinggi merupakan masalah kesehatan yang harus mendapat perhatian karena angka kesakitannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan angka komplikasi akibat hipertensi juga turut meningkat. Hipertensi yang tidak terkontrol atau tidak diobati dapat menimbulkan komplikasi, bahkan bisa menyebabkan kematian. Komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi antara lain adalah stroke, penyakit jantung koroner, serangan jantung mendadak, impotensi, penyakit ginjal kronis, atau gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Namun, kita tidak perlu terlalu khawatir karena dengan disiplin terhadap gaya hidup sehat dan terapi obat sesuai anjuran dokter, kita tetap memiliki semangat tinggi walaupun hidup bersama darah tinggi. Darah tinggi, siapa kau sebenarnya? Darah tinggi ditandai dengan peningkatan tekanan darah tinggi secara menetap kurang lebih 140 atau 90. Berkaitan dengan penyakit darah tinggi, hal ini tidak bisa dianggap remeh dan harus mendapat perhatian khusus yang bersifat serius dari para penderita penyakit darah tinggi. Dengan bertambahnya usia, terjadi peningkatan risiko seseorang mengidap darah tinggi. Hal tersebut disebabkan karena pada usia lanjut, pembuluh darah kehilangan kelenturannya dan cenderung berkerut, sehingga jantung akan dipaksa lebih keras untuk menghantarkan darah ke seluruh organ. Akibatnya, tekanan yang diberikan jantung saat memompa darah bersifat meningkat, yang apabila terukur dengan alat pengukur tekanan darah, hasil yang terbaca menunjukkan tekanan darah tinggi. Darah tinggi berkaitan erat dengan pola hidup seseorang manusia. Sangat dianjurkan untuk mencegah dan mengatasi darah tinggi dengan yaitu diet sehat, makan banyak buah-buahan, sayuran, produk makanan dan susu rendah lemak jenuh, makanan rendah kolesterol dan rendah garam. Aktivitas fisik secara teratur, menghindari konsumsi alkohol, tahankan berat badan dan lingkaran pinggang ideal, serta hidup di lingkungan bebas asap rokok. Penderita darah tinggi, angka yang dapat saat jantung berkontraksi memompa darah itu bisa dilihat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter berkaitan dengan klasifikasi hipertensi tersebut. Tekanan darah normal sangat dibutuhkan untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh secara jelas dan kuat, yaitu untuk mengangkut oksigen dan zat gizinya. Pada hasil tekanan darah tinggi, angka yang terletak di atas
dinamakan sebagai tekanan darah sistolik, dan angka yang di bawah disebut tekanan darah diastolik. Tabel ataupun berkaitan dengan hasil pemeriksaan tekanan darah tinggi biasanya akan diberitahukan oleh dokter atau diberikan hasilnya oleh dokter dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Faktor risiko. Faktor risiko terhadap hipertensi digolongkan menjadi dua, yaitu faktor risiko yang dapat dikontrol dan yang tidak dapat dikontrol. Faktor risiko yang dapat dikontrol yaitu antara lain: yang pertama berkaitan dengan faktor karena merokok. Merokok dapat menyebabkan hipertensi akibat dari adanya zat nikotin yang terkandung di dalam rokok. Nikotin mengangkut atau mengikat oksigen dalam darah sehingga mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh menjadi terlambat. Nikotin juga dapat mengikat lemak sehingga dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Hal ini menyebabkan jantung bekerja lebih keras dalam memompa darah. Disarankan penderita dapat mengurangi dan menghentikan konsumsi rokok. Kemudian yang kedua, diabetes mellitus atau kencing manis. Pada penderita diabetes mellitus, kekentalan darahnya sangat tinggi sehingga menyebabkan aliran darah melambat. Akibatnya jantung bekerja lebih keras dalam memompa darah. Pencegahan terhadap risiko timbul hipertensi dilakukan dengan cara mengontrol kadar gula darah dalam batas normal. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah dislipidemia. Dislipidemia adanya penumpukan lemak atau lipid di dalam darah sehingga menyebabkan penyumbatan aliran darah. Jantung menjadi bekerja dengan tekanan yang lebih keras agar dapat menghantarkan darah ke seluruh tubuh. Akibatnya, tekanan darah yang dipompa oleh jantung menjadi meningkat. Dislipidemia sering ditemukan pada orang yang kegemukan. Cara pencegahannya adalah dengan mengontrol berat badan ideal. Faktor risiko yang tidak dapat dikontrol antara lain adalah: yang pertama, usia di atas 60 tahun. Pada usia lanjut, pembuluh darah mengalami pengerasan atau dapat timbul plek pada pembuluh darah sehingga hantaran darah ke seluruh tubuh tidak lancar. Hal ini menyebabkan jantung berusaha kuat memompa darah ke seluruh tubuh, terutama ke organ vital seperti paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Yang kedua, mempunyai riwayat hipertensi di dalam keluarga. Hal ini lebih terkait dengan gaya hidup dan konsumsi makanan penyandang hipertensi. Pada keluarga dengan penyandang hipertensi, kemungkinan besar bergaya hidup tidak sehat seperti merokok, makan makanan yang kurang sehat, jarang berolahraga, dan sebagainya. Yang ketiga, jenis kelamin. Pada umumnya perempuan lebih banyak menderita hipertensi dibandingkan pria. Hal ini diduga terkait dengan masalah hormonal dan penggunaan alat keluarga berencana atau enggak. Segeralah kontrol faktor risiko yang masih dapat diubah, yaitu dengan cara merokok dari sekarang, kemudian kontrol kadar gula darah Anda, olahraga secara rutin, hindari kegemukan, juga konsumsi makanan yang sehat. Kemudian kita harus juga mengenal gejala orang penderita hipertensi atau darah tinggi. Adapun gejala yang dialami oleh penderita hipertensi diantaranya yaitu terasa pusing di kepala, kemudian sakit pada leher menjalar ke punggung, kemudian terasa
sesak napas, kemudian penglihatan kita menjadi kabur, kemudian mual dan muntah-muntah, serta terasa gelisah atau selalu merasa gelisah. Yang harus dilakukan untuk mengatasi hipertensi yaitu perubahan gaya hidup, merupakan penanganan utama yang harus dilakukan oleh penderita hipertensi. Diikuti dukungan dari keluarga karena cara penanganan non-obat ini terbukti sangat efektif dalam mengatasi hipertensi. Penanganan melalui perubahan gaya hidup ini meliputi yaitu olahraga. Olahraga dipercaya dapat membakar kelebihan lemak dalam tubuh sehingga menghindarkan diri dari risiko dislipidemia, adanya lemak di dalam darah. Olahraga juga melatih kerja otot jantung secara baik. Kemudian hindari merokok. Dalam sebatang rokok terdapat zat yang bernama nikotin. Karena nikotin ini terhisap oleh seseorang baik secara perokok aktif maupun perokok pasif. Nikotin akan ikut ke dalam peredaran darah dan mengikat sel darah merah sehingga sel darah merah tidak dapat dihantarkan ke organ vital seperti otak, paru-paru, ginjal, dan lain-lain. Sementara sel darah merah inilah yang bertugas membawa oksigen ke organ-organ tadi. Akibatnya, organ penting tersebut menjadi kekurangan oksigen dan jantung berusaha lebih ekstra dengan menaikkan tekanan agar dapat menghantarkan sel darah merah menuju organ penting tubuh. Terjadinya hipertensi. Hindari konsumsi makanan yang kurang sehat. Perubahan gaya hidup saat ini diantaranya adalah perubahan pola makan yang menjurus kepada makanan siap saji, padahal pada makanan siap saji terdapat kandungan lemak, protein, dan garam yang sangat tinggi, tapi rendah serat pangan. Hal ini mengandung konsekuensi peningkatan risiko terkena penyakit degeneratif antara lain hipertensi, diabetes mellitus, osteoporosis, kanker, dan serangan jantung. Kemudian pengaturan menu bagi penderita hipertensi dapat dilakukan dengan 4 cara, antara lain dengan diet rendah garam yang terdiri dari diet ringan, konsumsi garam 1-2 sendok teh per hari, menengah 1 sendok teh per hari, dan berat kurang dari 1,5 sendok teh per hari. Cara kedua, diet rendah kolesterol dan lemak terbatas. Cara ketiga, diet tinggi serat, dan keempat, diet rendah energi bagi yang kegemukan. Anjuran bagi penyandang hipertensi, gunakan rumus 035140530. Apakah itu rumus tersebut? 0 atau 0 artinya no smoking, yakni tidak merokok. Asap rokok mengandung lebih dari 4.800 zat kimia yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, rokok telah membunuh 5,4 juta orang per tahunnya, atau rata-rata setiap 6 detik penyakit yang disebabkan oleh rokok dapat membunuh 1 orang. Kemudian simbol 3, angka 3 menyimbolkan olahraga berjalan kaki paling kurang 3 kali seminggu
sejauh 3 km selama 30 menit. Olahraga secara teratur akan mencegah timbulnya ciri penyakit jantung. Simbol angka 5. Angka 5 artinya makanan sehat dengan 5 porsi buah dan sayur. Makanan tinggi serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran sangat bermanfaat untuk kesehatan pembuluh darah dan jantung. Simbol 140. Angka 140 artinya tekanan darah yang dapat ditoleransi adalah 140. Tekanan darah tinggi meningkat risiko serangan jantung, gagal jantung, dan stroke. Simbol angka 5. Angka 5 artinya kadar kolesterol total yang dibolehkan adalah dengan angka 5. Ya, karena dapat memicu serangan jantung akibat peredaran darah tidak lancar. Kolesterol terdiri atas jenis, yaitu kolesterol HDL dan kolesterol LDL. Kolesterol LDL adalah kolesterol jahat yang bila jumlahnya berlebih di dalam darah akan diendapkan pada dinding pembuluh darah, membentuk bekuan yang dapat menyumbat pembuluh darah. Kolesterol HDL adalah kolesterol baik yang mempunyai fungsi pembersih pembuluh darah dari kolesterol LDL yang berlebihan. Simbol angka 3. Angka 3 artinya kadar LDL atau kolesterol jahat yang dibolehkan adalah dengan angka 3. Pembuluh darah koroner mengalami penyempitan akibat kolesterol jahat atau yang mengendap kolesterol jahat adalah faktor risiko yang utama menyebabkan penyakit jantung koroner. Harus dipantau agar LDL ini tak lebih dari 3. Angka 0 yang terakhir artinya no obesity. Obesitas artinya kelebihan berat badan. Obesitas merupakan faktor risiko bebas bagi penyakit kardiovaskular. Kelebihan berat badan mempengaruhi faktor risiko penyakit kardiovaskular seperti peningkatan level kolesterol LDL, kemudian tekanan darah, level gula darah, dan menurunnya level kolesterol HDL, serta meningkatnya risiko perkembangan penyakit jantung koroner, gagal jantung, stroke, dan aritma jantung. Jadi berat badan dan yang bersifat ideal harus selalu dipertahankan. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa membantu sedikitnya menjadi semangat bagi para penderita penyakit darah sehingga tetap bersemangat untuk berusaha berobat, berikhtiar secara maksimal sehingga bisa mendapatkan kesembuhan dan bisa disediakan. Semoga informasi ini bisa disebarkan kepada seluruh saudara-saudara kita yang saat ini sedang menderita penyakit hipertensi sehingga bisa menjadi acuan ataupun untuk mengontrol perkembangan penyakit yang ada di dirinya sehingga bisa termonitor dengan baik. Mungkin itu saja. Kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun